Jam 3 pagi saya udah datang ke TPI, bisa ngaji bersama dengan Ustadz. Subhanallah Ustadz. Mas Mono kita undang ke depan ya, silakan Mas. Dan ini ada laporan setiap saya ngajar juga selalu mengajak sedekah. Termasuk saya juga belajar sedekah brutal dan membabi buta. Jadi totalnya adalah 132.400.000. Seperti tadi juga ada giwang emas 10 gram pun saya juga dapatkan itu. Dan ini sudah kita transfer ke Yayasan PPPA. Tak henti-hentinya kebusukan Yusuf Mansur terus terbongkar. Setelah diketahui aliran dana Yusuf Mansur yang diduga mengalir ke warung steak sebagai ekspansi, banyak orang yang terus menelusuri jejak digital yang ada untuk menemukan kebenaran. Setelah Jody warung steak, Mas Mono ayam bakar Mas Mono, salah seorang yang juga orang terdekat Yusuf Mansur dalam hal bisnis, mulai menjadi sorotan. Pasalnya, di beberapa kegiatan ceramah Yusuf Mansur, Mas Mono yang hadir selalu menjadi testimoni sebagai contoh keberhasilan sedekah yang Yusuf Mansur nyatakan untuk menjerat jamaah. Selain itu, Mas Mono yang kerap menjadi pembicara itu juga sering mengumpulkan sedekah yang dananya dialirkan ke PPA milik Yusuf Mansur. Dilihat dari sistem yang saling mengumpulkan ini, diduga aliran dana sedekah yang Yusuf Mansur kumpulkan juga mengalir ke bisnis ayam bakar Mas Mono, namun tidak berhasil dijalankan, sehingga hanya tersisa warung steak yang hingga saat ini Yusuf Mansur gembar-gemborkan. Nah, satu pekerjaan nanti bisa ditulis cukup besar di sini. Mas Mono juga pernah menjual ayat. Saya menjual ayat ini di firman juga ada kan, menjual ayat Allah dengan harga murah. Jadi saya menjual ayat dengan baca Al-Quran, dengan minta sumbangan-sumbangan ke penumpang angkot saat itu naik bis ya. Saya bagikan amplop satu-satu ke mereka, ke para penumpang, sambil saya sedikit tausiah gitu, mengajak untuk bersedekah. Dan akhirnya uangnya saya ambilin lagi, saya kumpulin. Itu 50% untuk yayasan, 50% untuk pencari donatur tersebut. Yang yayasannya sendiri saya juga nggak tahu dialokasikan kemana. Dia keluarin itu, dia punya ini punya itu, dicopot-copotin sama dia, dikeluarin, ngumpul di 7,5. Nah, saat ini hadir orang yang sedang menikmati nih perjalanan sedekah. Mas Mono kita undang ke depan ya, silakan Mas. Dan ini ada laporan setiap saya ngajar juga selalu mengajak sedekah. Setiap saya ngajar juga selalu mengajak sedekah. Di sini saya mengajar di EU Cikarang, ini mengajak sedekah 12,6, EU Pekanbaru, EU-nya adalah Entrepreneur University, terus jadi totalnya adalah 132.400.000. Seperti tadi juga ada giwang emas 10 gram pun saya juga dapatkan itu. Seperti tadi juga ada giwang emas 10 gram pun saya juga dapatkan itu. Dan ini sudah kita transfer ke Yayasan PPPA. Dan ini sudah kita transfer ke Yayasan PPPA. Artinya saya juga tinggal di ukuran 2,5 kali 3 meter. Disitulah saya tidur dengan alas kardus saat itu. Bagus latihan di kuburan Mas. JR. Nah, Ibu Marbun tersebut sekarang menjadi agen minuman terbesar di Jakarta Timur. Teman-teman kayak Mas Jody, Mbak Ani, ya, Pak Yus juga merasakan hal yang sama. Baik. Ya itulah, termasuk saya juga belajar sedekah brutal dan membabi buta. Itu yang saya lakukan. Sekarang jam 3 pagi saya udah datang ke TPI, bisa ngaji bersama dengan Ustadz. Subhanallah Ustadz. Selain itu, Mas Mono disebut-sebut mencoba menutupi kesalahan Yusuf Mansur dalam kasus janji umroh yang melibatkan Mas Mono dan Yusuf Mansur. Padahal, banyak saksi yang melihat dan hal tersebut disiarkan di televisi. Jika memang terlupa, sebaiknya diselesaikan. Namun, ketika korban janji mendatangi Mas Mono malah menampik dan membenarkan statement Yusuf Mansur sekaligus menganggap korban janji yang berbohong. Sehingga menjadi pertanyaan, ada apakah di balik semua ini? Emang dia yang ngasih sih, tapi ternyata kami klarifikasikan dia malah tidak mengakui dia mengasih. Berarti selama ini cuma hanya sandiwara aja dong. Ini kan bukan janji, udah dikasih untuk berangkat.
Kalau cuma dijanjiin saya juga kagak bakal bikin yang namanya paspor. Iya. Tapi kan ini memang udah dikasih. Pak Fatiji bikin paspor. Saya lihat kan itu tanggal pembuatan 4 Agustus gitu Pak, ya kan? Iya. Nah, saya memang belum menemukan video di sini Pak. Video di sini juga belum menemukan gitu. Cuman tuh ada bagian video 8 acara yang hilang dari tanggal 4 Agustus ya. Langsung lompat ke 21 September. Jadi, bulan Agustus nggak ada Bu, hilang Bu. Kalau saya niatkan pun ya, kan gampang Pak, tinggal transfer aja ke rekening PPPA. Nah itu banyak acara, dia tampil testimoni, dia bawa bawa bukti-bukti uang juga. Uang cash. Iya, bukti uangnya juga. Gitu. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa harus ngomong-ngomong gitu kan di panggung gitu? Artinya dia juga membantah salah satu pengakuan dia gitu. Jadi apa yang dia lakukan, suka bawa-bawa uang, hari itu dia bilang nggak bawa uang. Iya seperti itu. Padahal dia biasa bawa uang di acara. Iya, oke. Nah, intinya seperti itulah. Ini tergantung teman-teman. Sudah saya kesimpulannya adalah bahwa niat kita untuk menjelaskan bahwa kita tidak ada maksud untuk menfitnah, untuk menyebar kebohongan ya. Karena memang Pak Fatiji ini benar-benar nggak berbohong ya Pak ya. Betul, saya nggak pernah berbohong. Dengan sikap Mas Mono yang membantu proses pengumpulan sedekah dan mencoba menjaga Yusuf Mansur dari kejatuhan, timbullah dugaan jika selain warung stik, apakah ayam bakar Mas Mono juga menjadi salah satu bisnis yang dialirkan dana dari uang sedekah yang Yusuf Mansur kumpulkan.